Kopdar, di era global saat ini, kemampuan berkomunikasi dengan dunia luar bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Salah satunya melalui pemahaman bahasa Perancis yang digunakan lebih dari 50 negara, serta menjadi bagian penting dalam budaya, seni, fiksi, filsafat hingga diplomasi. Pusat Studi Bahasa Unipdu melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan pembelajaran yang tak hanya berfokus pada bahasa, tapi juga ada pemahaman budaya dan wawasan global. Kita akan bahas di Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Gimana ini sorenya? Semoga tetap senang selalu, karena ini tuh nervous banget ya, karena sore hari ini kedatangan orang cantik yang cantiknya melebihi indah kayaknya ya sore hari ini. Dan kita akan membahas budaya dan bahasa Prancis sebagai salah satu bahasa internasional. Kita akan kenalkan, di samping Indah sudah ada ibunda yang sangat cantik jelita, yaitu Ibu Dr. Haji Afifah S. Zulfikar SSMSC, selaku Direktur Pusat Studi Bahasa Unipdu Jombang. Assalamualaikum Mbak Afifah. Gimana kabarnya Mbak Afifah? Baik, kelihatan sumringah sekali. Habis dari mana ini Bu Afifah? Habis dari Jombang. Habis dari Jombang langsung ke sini. Sempat ngajar dulu apa gimana tadi Bu? Enggak, tadi ya biasalah ngurusin anak-anak dulu baru berangkat. Masya Allah, dianterin siapa Bu ke sini kalau boleh tahu? Oh, ada supir pribadinya ya? Iya. Oke, nah di sampingnya yang Indah bilang tadi, ini sampai nervous gitu ya ngelihat ada sosok yang sangat luar biasa sekali. Ini langsung di komen-komen dalam hati ya, apakah cantiknya sama seperti Indah? Sudah ada Madame Sandra Vivier, Direktur IVI Institut Français Indonesia Surabaya. Hello Ibu Sandra. Bahasa Prancis Sandra bagus. Oh my God, langsung blushing. Oke, dan di sampingnya supaya nanti kita lebih memudahkan untuk komunikasi dengan Ibu Sandra, didampingi oleh penerjemah yang sangat spesial sekali hadir di sore hari ini, yaitu Kak Promda Krisna, selaku penanggung jawab bidang kebudayaan dan komunikasi IVI Surabaya. Halo Kak Krisna, ini panggilnya Kak Krisna ya. Oke, ini boleh nggak sih diajari bahasa Prancis? Pengen tanya gimana kabarnya Ibu Sandra gitu. Oke. Comment allez-vous? Saya baik. Saya pertama kali datang di TV9. TV9. Oh, very happy to meet you. Oh my God. Ini juga membuat saya tuh gini, oh ternyata ini ada orang yang sangat cantik sekali rela loh datang ke TV9. Nah ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi saya nggak cantik sendirian sore hari ini. Oke, gimana tadi kalau tanya apa kabar? Comment allez-vous? Como parlez-vous? Ya. Apa perlu nyebut nama orangnya apa nggak usah? Oh, nggak perlu, nggak apa-apa. Oh. Boleh menyebut atau? Oh, kita coba. Kita sambil belajar bahasa Perancis ya. Oke, we try and learn bahasa Perancis. Oke. Wah, langsung lupa lagi. Ini gimana? Comment allez-vous? Comment parlez-vous? Ça va? Oh, ça va. Ça va. Cara jawabnya? Ya, sama. Itu ça va. jawaban yang mudah ya. Oh, sebenarnya jadi bahasa Prancis ini mudah nih ya. oh, mudah. Kalau tanya apa kabar kayaknya mudah ya. Oke, jadi Ibu Sandra, saya pengen tanya-tanya dulu ke Ibu Sandra terlebih dahulu ya. Ibu Afifah mohon izin. Ini sebelum saya tanyakan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini saya melihat ada IVI Surabaya. Nah, kenapa dan mungkin boleh diceritakan perkenalan. Let's introduce IVI Surabaya. What is this? Yes. Okay. Expression qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Surabaya. Institut français, Indonésie, c'est une organisation nationale qui dépend de l'ambassade de France pour la promotion des échanges culturels entre la France et l'Indonésie. Jadi IVI adalah merupakan organisasi nasional yang terhubung langsung dengan Kedutaan Besar Prancis yang misinya adalah melaksanakan kerjasama antara Prancis dan Indonesia. Ada pusat budaya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Pusat Budaya Surabaya sejarah sudah 50 tahun. Ya, sudah lebih dari 50 tahun loh di Surabaya. Ya. Oh, ini kalau boleh
boleh tahu Ibu Sandra sendiri ini termasuk ikut bagian dari pendirinya atau sudah bagaimana? Est-ce que vous êtes une des fondatrices de l'Institut Français de Surabaya? Non, parce que moi je suis arrivée à Saya di Surabaya 3 tahun saja. Oh, 3 tahun. Berarti ini tahun ketiga ya. Wow. Oke, tapi sering bolak-balik nggak ini dari Surabaya ke Perancis? Vous faites aller-retour en France, de Surabaya, souvent? Une fois par an. Satu kali. Satu kali. Setiap tahunnya. Setahunnya cuma sekali. Wah, itu sayang. Nanti harus kita tanya apa makanan favorit dari Ibu Sandra. Tapi kita ke Ibu Afifah terlebih dahulu. Ibu Afifah, ini tadi saya sangat bangga sekali bahwa ternyata Indonesia itu juga sudah melek secara bahasa internasional. Makanya ada yang namanya Direktur Pusat Studi Bahasa UNIBDU. Nah, ini saya penasaran, gimana sih dalamnya dari UNIBDU ini? Apakah ini juga sudah lama terdiri dari pusat studi bahasanya, dan di dalam itu ada apa aja sih, Bu Afifah? Mungkin boleh dijelaskan. Iya, baik. Jadi Pusat Studi Bahasa UNIBDU Jombang ini memang berdirinya sekitar 2005. Pada awalnya memang kita memberikan pelayanan untuk bahasa asing, bahasa Inggris. Kemudian karena saya memang S1-nya itu kan memang bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Jadi saya mencoba untuk ekspansi ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat akademisi maupun umum bahwa kita ada pengembangan bahasa Prancis di UNIBDU. Nah, ini kita mulai itu sudah melakukan pendekatan dengan IVI. Waktu itu masih CCCL, itu tahun 2007. Oh, ya, 2007. Ya, 2007, kemudian 2008 direktur waktu itu beliaunya Hervé Mascaro itu datang, kita undang untuk memberikan semacam seminar di UNIBDU. Nah, sejak itu terus berkembang sampai sekarang kerjasamanya terjalin dengan gitu. Ya. Untuk program-programnya ada apa saja? Mungkin ada program unggulan yang ingin diceritakan kepada Jamaah Kopdar? Baik, kalau program unggulan bahasa Perancis ini memang kita mengajak mahasiswa dan para santri ya, siswa sekolah untuk datang ke lesen Prancis. Kita punya seperti pusat informasi tentang bahasa dan budaya Prancis yang bernama Lesen Prancis. Lesen Prancis ini sebenarnya bagian dari proyek atau program dari Kedutaan Besar Prancis, yaitu kalau nama generiknya adalah Warung Prancis. Warung Prancis. Ya, jadi Prancis ini benar-benar membumi ya. Betapa dengan pakai namanya juga warung ya. Tidak, ini saya kafe atau bistro gitu. Nah, disitulah kami mulai kerjasama secara legal formal begitu ya. Adanya MOU dengan IVI Jakarta, yaitu Warung Prancis, dan kemudian yang sangat sekali memberi peluang besar untuk kami lebih maju untuk mengembangkan bahasa Prancis. Jadi kalau misalnya di dalamnya dari Warung Prancis atau yang digagas dari UNIBDU ini sudah lama ya, dari 2007 ya, itu sudah berkolaborasi dengan IVI langsung. Iya. Wow, itu belajar bahasa Prancis begitu ya. Kemudian banyak kegiatan budaya yang menarik, misalnya nonton film nobar, kemudian ada workshop tentang cooking class gitu, Cooking class. Iya. Dan pesta francophonie. Dan apa itu? pesta. Ya. What is that? Pesta francophonie adalah pesta untuk dunia francophonie. Dunia adalah 300 million orang-orang bisa berbicara bahasa Prancis. Every people say with ini bahasa Prancis ya. Mungkin mudahnya itu penutur bahasa Prancis yang dimaksud Bu Sandra. Begitu. Jadi di dunia ini ada sekitar 300-an juta penutur bahasa Prancis. Wah, itu juga terdiri dari bukan hanya dari
negara Prancis saja ya, bukan dari orang-orang Prancis saja, tapi hampir seluruh dunia in the whole new world ini pakai bahasa Prancis. Nah, untuk jamaah kopdar yang penasaran nanti gimana sih dari IFI Surabaya dan juga Unipdu Jombang, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopidarmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopidarmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Wow, pintar. Ngomong-ngomong soal pintar, bahasa Prancisnya pintar itu apa? Pintar en français. Smart. Intelligent. Oh, susah ini, harus belajar ini ya. Intelligent. 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 Kayaknya harus ikut Unipdu ini ya, biar nanti rajin dan bisa bahasa Prancis. Oke, kita kembali ke IFI Surabaya. Ini saya penasaran dari activity di IFI Surabaya, terus sehari-harinya, terus mungkin kegiatan collaboration with institute or everything. Nah, itu gimana kira-kira? Est-ce que vous pouvez raconter les activités de Oui, 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 bien sûr. Donc, l'Institut français de Surabaya développe un grand nombre d'activités pour développer la coopération entre la France et l'Indonésie. Jadi IFI Surabaya mengembangkan banyak sekali beragam aktivitas untuk dapat mengembangkan kerjasama antara Prancis dan Indonesia. Donc les secteurs qui se développent, c'est bien sûr l'enseignement supérieur et la recherche, où nos pays ont une longue tradition de coopération et on développe toujours plus d'échanges. Vous savez combien il y a d'étudiants français à Surabaya, Kak Kinda? Tahu nggak ada berapa jumlah mahasiswa Prancis di Surabaya? Saat ini try to maybe 100, Pintar. ratusan. I don't know. 200 lebih. Terus mahasiswa Prancis yang Mahasiswa Prancis di saat ini. Surabaya. Donc la coopération entre les universités, entre les centres de recherche, c'est très important pour développer les échanges et puis c'est l'avenir que les jeunes des deux pays se connaissent. Jadi kerjasama antara perguruan tinggi itu adalah hal yang sangat penting supaya anak-anak muda ini dapat mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Setuju. Et puis bien sûr, on a une tradition aussi d'échange dans le secteur artistique avec le secteur de la musique. On va développer une nouvelle coopération pour le métal. Et puis on a aussi bien sûr les arts visuels, la danse, la littérature, le débat d'idées. Ce vendredi, on organise dans l'esprit de Cartigny une conférence avec des femmes entrepreneurs. Ya, jadi banyak kegiatan senian juga yang dikembangkan. Tadi Bu Sandra menyebutkan mulai dari kesenian musik, lalu literatur, lalu juga diantaranya ada hari Jumat ini kita mau ada acara diskusi Nuit des Idées, namanya itu malam berbagi ide. Malam berbagi ide. Itu juga terbuka untuk umum. Di mana itu? Di IFI. Di IFI. Ya, alamat kita yang di kompleks AJBS di Ngagel. Oh, di Deket nih, ya studionya. Ikut gak itu? Ya, boleh. Harus ikut. Boleh. IFI Surabaya. But I try so hard bahasa Prancis. So difficult. Untuk ikut aktivitas IFI tidak perlu berbicara bahasa Prancis. Ya, bisa. Siapa saja boleh ikut, terbuka untuk umum. Karena ya sama aku dari berempat ini, kayaknya Bu Afifah juga paham apa yang disampaikan Ibu Sandra ya. Iya, makanya dari tadi itu, ngangguknya itu ngangguk paham. Kalau saya kan nunggu di translate dulu. Oke, jadi kurang lebih kegiatan di IFI Surabaya banyak sekali ya. Jadi ada tentang kebudayaan. Terus tadi ada yang juga kuliner-kuliner tuh gimana? Yang diceritakan dari Ibu Afifah. Propos de kuliner, qu'est-ce que c'est le food yang favorit dari kuliner? Iya, atau mungkin yang dari IFI Surabaya sempat ada kegiatan kuliner bersama Unipdu itu. Oh ya, IFI Surabaya. Mungkin Bu Afifah boleh. Saya ingat waktu itu Lucille ya datang dari kedutaan besar Prancis itu datang untuk membuat cookie biskuit ya. Itu biskuit memang khasnya Prancis namanya sablé. Sablé. Ya. Ternyata sablé itu kalau kita lihat begitu melihat loh
ternyata itu seperti biskuit Monday. Oh, Monday, yes. I love Monday. Lebih populer itu. Jadi kita tuh senang sekali gitu, Iya. Oh, interaktif mirip ya? Iya, iya. Jadi Rasa juga atau ya rasanya ada mirip mirip itu, ya? iya. Wow. Karena kan memang Monday itu sebenarnya bahasa Prancis ya, monde. Oh, Monde. Monde artinya dunia ya. Jadi Dunia. memang dikenal di dunia itu sablé itu. Oh. Cuma namanya aja beda kalau di Indonesia. Kalau di sini kan ngomongnya ya sekedar cookies gitu aja iya, ya, kayak betul. cuman kue-kue biasa Iya, gitu ya. betul. I love so much with Monde sampai tak taruh di mobil ya. Biar kalau kemana-mana pengen ngemil itu ada Monde di mobil. Kayak gitu, saking sukanya gitu ya. Berarti itu diajarkan untuk bikin atau gimana Iya, diajarin? jadi memang khusus beliaunya didatangkan dari Jakarta untuk mengajarkan anak-anak muda, anak-anak sekolah, mahasiswa. Itu memang cooking class. Cooking class. Jadi kita bawa Unibdum membawakan oven ya kan. Wow. Kemudian jadi wah, harum sekali setelah udah matang itu, wah kita senang sekali. Jadi benar-benar seperti homemade cookies gitu. Oke. Jadi makanya anak-anak senang sekali. Wah, ini saya nyesel ya. Kenapa kok nggak tahu Unibdu dari dulu ya? Biar nanti diajarin. Jadi Gimana sih? belajar bahasa itu nggak harus belajar di kelas gitu, enggak. Tapi cooking aja mereka. Just not in the class. Saya mau coba. Ibu Sandra waktu itu belum coba. Belum coba Ibu Fikar. Kalau ngomong-ngomong soal makanan favorit, penasaran gak sih makanan favorit dari asli Surabaya sini atau makanan Indonesia yang paling disuka oleh Ibu Sandra? Apa kira-kira? What's your favorite food? Saya suka makanan sehat. Oh, sehat. Saya suka sayur-sayur Oh, dan sayur. buah-buah. Indonesia ada banyak buah-buah. Yes. Di Prancis tidak ada banyak. Ya, gitu. saya suka buah-buah. Buah-buahan gitu. Biasanya Disukai. suka sayur-sayur, mungkin setelah ini masih mirip-mirip, harusnya isinya juga sayur, itu rujak cingur. Pernah nyoba rujak cingur? Gado-gado. Tapi Oh, suka gado-gado. gado-gado. Tetapi sos sendiri ya, Saya dipisah. untuk sehat. Orang Indonesia tambah saus lagi, tambah kecap again, and with Sambal. kerupuk with sambal. Yes, nice tuh lidah-lidah Indonesia. Oke, ini ya. Ini sangat menarik sekali ya Jawa Kopdar terkait dengan bahasa internasional. Tadi kalau misalnya kita sudah di-spill sedikit oleh Ibu Sandra, kalau misalnya bahasa Perancis atau bahkan mahasiswa Perancis yang ada di Surabaya itu sudah ada ratusan lebih ya, yaitu 200 lebih, kurang lebih. Jadi ini penasaran juga terkait dengan negara-negara yang memakai bahasa Perancis. Kira-kira di mana saja dan popularitas dari bahasa Perancis sendiri itu kayak gimana sih? Quels sont les pays qui utilisent le français, la langue française et la popularité de la langue française dans le monde? Alors, il y a beaucoup de pays. Banyak sekali negaranya. La plupart des personnes qui utilisent le français, qui parlent français, ne sont pas en France. Justru yang orang-orang penutur bahasa Prancis itu lebih banyak yang berada di luar Prancis. Donc 60% des locuteurs français sont en Afrique. 60% dari penutur bahasa Prancis itu berada di Afrika. Par exemple, un pays comme le Gabon, Seperti sa langue officielle nationale, c'est le français, contoh- avec une culture pourtant très différente de la France. contohnya negeri yang namanya Gabon, mungkin pernah Gabon, dengar. yes. Nah, itu bahasa resminya adalah bahasa Prancis, yang budayanya sangat berbeda dengan budaya di Prancis. Gitu. Oh, gitu ya. Au Canada, il y Ah a ouais. 10 millions de personnes qui utilisent le français, qui est la langue officielle pour la province de Québec. Dan di Kanada ada 10 juta penutur bahasa Prancis, dan bahasa Prancis merupakan bahasa resmi di wilayah Quebec, di Kanada. Wow, gitu ya. Et puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui apprennent le français dans d'autres pays du monde, au Vietnam, mais aussi en Chine, au Japon. C'est une langue qui est très à la mode parce qu'elle permet de voyager à travers les 5 continents. Dan banyak anak-anak muda yang belajar bahasa Prancis karena bahasa Prancis ini misalnya contohnya di Vietnam, di China, di Jepang, karena
bahasa ini memungkinkan orang supaya bisa familiar juga dengan budaya berpetualang, yang ada di Perancis. Ya, Nah, gitu. ini ya. Kalau misalnya jamaah kopdar masih penasaran bagaimana sih dari budaya dan bahasa Perancis sebagai salah satu bahasa internasional ya, kita akan belajar langsung lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Balik lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, ini ya jamaah kopdar. Kalau misalnya dari tadi ada juga yang sudah kayaknya ada yang paham gitu ya, ada yang sedikit kurang lebih paham dengan bahasa Perancis yang disampaikan oleh Ibu Sandra. Tapi ada juga nih kayaknya yang kayak Indah yang juga masih bingung. Kok bahasa Perancis itu susah sekali ya, dan ada kayak sedikit hohohnya gitu kayak ada huruf O-nya, terus ada huruf H-nya. Nah, kalau misalnya kita penasaran, kita akan belajar dulu ke Ibu Afifah ini gimana sistem pembelajaran bahasa Perancis di UNIPDU. Nah, ini gimana Bu? Terima kasih. Baik, kalau di UNIPDU itu kan karena kita ada di pesantren di Jombang ini. Nah, UNIPDU ini memang menjadi yang memayungi pembelajaran Perancis di universitas maupun di sekolah-sekolah. Jadi kita ada 13 sekolah dan satu universitas ya di lingkup pesantren. Nah, jadi kalau anak-anak kan merasa, aduh kok Perancis mereka tidak tahu sama sekali tentang Perancis. Oh, Perancis itu sama seperti bahasa Indonesia. Seperti kalau ulang tahun kita pasti diberi apa kalau pas ulang tahun nih, kue apalagi itu lilin, ada surprise. Ada hadiahnya, itu kita biasa bilangnya apa? Kado. Nah, kado itu bahasa Perancis. Oh, iya, baru tahu bahasa kan? Perancis. Iya, Oh. betul. Paham kan Bu Sandra? Paham ya. Kemudian kalau kita jalan di Darmo ini kan ada khusus jalur untuk jalur sepeda. untuk pejalan kaki, namanya Trotoar. trotoar. Nah, itu udah bahasa Perancis. Trotoar bahasa Perancis. Iya, Oh. betul. Peron, Peron juga. Peron. peron. Iya, kemudian tarif itu bahasa Perancis. Jadi dengan kita melihat bahasa-bahasa Indonesia, kata-kata bahasa Indonesia itu sebenarnya kita sudah expose dengan bahasa Perancis. Tapi kita nggak tahu. Radio, ya kan? Radio. Cuman R-nya aja beda. Radio. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau pertama ya R biasa. Tapi lama-lama kita ya kepingin dong seperti natif ya. Seperti Ibu Sandra. Iya, betul. Smart. Iya, betul. Jadi dekat kok dengan keseharian Prancis itu. Gimana sih pendapat dari atau tanggapan dari mahasiswanya belajar bahasa Perancis gitu ya? Yang mungkin mereka dulu waktu kecil nggak terpikirkan. Saya nggak pernah berpikir untuk belajar bahasa Perancis, tapi waktu masuk UNIPDU, wah ada bahasa Perancisnya. Iya, Gimana? betul. Karena pertama saya melihat menanyakan kepada mereka atau memberikan gambar gitu ya. Kalian tahu nggak ini? Misalnya saya berikan gambar yang seperti menara itu, menara apa itu ya namanya? Menara Eiffel? Iya, betul. Tuh, udah tahu kan? Amin. Itu saya suka ngiming-ngimingin mereka. Kalian mau nggak ke menara Eiffel? Mau. Ayo kita belajar bahasa Prancis. Gitu. Kemudian kalian tahu nggak ada roti yang terkenal yang bentuknya bulan sabit? Ya, biasa yang tahu ini Croissant. Nah, Saya sudah bisa bahasa Perancis jadi. sudah masih sedikit. Croissant. 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 Begitu. Croissant. Jadi kalau kita mau sedikit agak keren gitu, pakai bahasa Prancis. Bukan agak keren lagi, tapi keren banget ya. Dan juga kalau bahasa Inggris kan biasa ya, kita sehari-hari bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Perancis orang pasti akan lihat ke kita, bahasa apa ya itu ya? Apa gitu ya? Jadi bahasa Perancis. Jadi mereka pada kepo gitu. Dan juga bisa pakai bahasa sandi loh. Iya. Kalau kita lagi gosipin, itu Libu, itu dia ganteng. Itu kan kita bilang Libu. Libu. Kalau cantik gimana cantik? Bel. Makasih. Saya bella. Gitu ya. Oke. Jadi
anak-anak tetap termotivasi. Tapi ada gak sih Bu yang sempat ngeluh susah gitu atau Itu so biasa. hard? Itu biasa kalau mereka sudah tertarik benar, kemudian mereka kan kepingin dong untuk belajar lebih lanjut, untuk ikut beasiswa atau untuk nambah CV mereka. Jadi mereka ikut namanya ujian sertifikat bahasa Prancis. Itu ada namanya DELF. Nah, DELF itu seperti kayak TOEFL gitu. Nah, itu mereka harus belajar benar itu. Oh iya ya, lumayan ya, agak sulit. Itu bisa, tapi mereka asalkan rajin, tekun, bisa meraih. Pasti ya. Pelan-pelan pasti bisa. Makanya ini ya, untuk jamaah Kopdar yang penasaran dengan Unibdu gitu ya, Unibdu Jombang terutama ini, kalian harus langsung ya follow Instagramnya di @unibdu.jombang. Dan satu lagi ada apa itu Bu yang lesehan itu Lesehan Instagramnya Prancis di juga ada mana? Instagramnya @lesehan Prancis. Wah itu ya, jadi harus di follow sekarang. Nanti kalau ada info-info pendaftaran atau apa biar gercep gitu ya. Nah sekarang kita geser ke IVI Surabaya lagi. Nah kira-kira kalau misalnya sebagai warga Surabaya atau mungkin sekitarnya, boleh gak sih untuk join dan gabung, dan gimana caranya untuk bisa bergabung bersama IVI Surabaya? Saya tanya ke Bu Sandra, comment pourjoindre les activités de l'IFI Surabaya pour les Surabayane autour de Surabaya? Il y a beaucoup d'activités qui sont ouvertes à tous, mais nous avons aussi beaucoup d'activités spécialement pour les enfants. Banyak sekali aktivitas yang terbuka untuk umum dan juga kita menawarkan aktivitas untuk anak-anak juga. Oh, anak-anak mulai dari À partir de quel âge? À partir de 3-4 ans, on accueille déjà les enfants pour le storytelling. Dari 3-4 tahun kita ajari mereka storytelling. Storytelling dengan bahasa Perancis pastinya. Vous savez qu'à Kinda, c'est prouvé par les neurosciences, les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, ils peuvent reconnaître tous les sons et les reproduire facilement. Après 5 ans, il y a un changement dans le cerveau qui rend l'apprentissage des sons plus difficile. Donc il est très important de commencer très tôt. Ya, jadi kalau berdasarkan penelitian neuroscience itu otak kita yang usia 4 tahun itu bisa mengenali suara lebih mudah gitu. Jadi sesudahnya akan ada perubahan. Jadi sebaiknya mempelajari bahasa itu sejak dini. Sejak dini gitu ya. Gitu. Mungkin sekarang saya kedengaran susah karena mendengarkannya ketika sudah dewasa gitu. Mungkin berbeda kalau saya belajarnya waktu masih kecil gitu ya, bahasa Perancis kayaknya lebih ngewes gitu ya. Kalau kata Surabaya lebih ngewes. Mais c'est vrai qu'on utilise aussi des méthodes modernes d'apprentissage, c'est la spécialité de l'Institut français, avec des activités de jeu, des activités de contes, des activités manuelles pour que les enfants mettent en pratique le langage. Et on n'est pas sur le modèle académique de l'université où on apprend par cœur, souvent un peu bêtement. Kalau misalnya di IVI itu mungkin yang khas adalah pelajarannya itu kita banyak melalui permainan, melalui dongeng. Jadi ya, tidak banyak menghafal gitu, jadi ya jadi orang langsung bisa belajar praktekkan gitu ya. Learn and fun. Exactly. Seperti itu. Jadi yang ngajar, apakah Ibu Sandra ini termasuk teacher di sana? Vous enseignez aussi? Alors moi je fais surtout la formation pour les enseignants et puis j'interviens aussi en classe, mais on a aussi d'autres enseignants français, souvent stagiaires. Il y en a également un qui est accueilli à Unibdu pour pratiquer avec des natifs. Et on a aussi beaucoup d'étudiants qui participent à nos activités. Ya, jadi kalau Ibu Sandra biasanya memberikan pelatihan kepada para pengajar bahasa Prancis. Terkadang beliau juga ikut mengajar, dan sekarang ini banyak juga ada beberapa yang magang dari Prancis untuk menjadi pengajar bahasa Prancisnya begitu. Intern di Surabaya. Boleh nambah? Boleh, silakan Bapak. Itu salah satu stagiairnya itu magang di Unibdu. Stagiair ini pemagang maksudnya. Stagiair itu ya magang ya, stagiair itu. Jadi mahasiswa S2 yang memang bidangnya pengajaran bahasa Prancis, itu dia kerja di Unibdu dan di IVI 3 hari di
Unibdu, 2 hari di IFI. Oh, wow, itu ya. Makanya kalau misalnya jamaah Kopdar nanti penasaran, itu IFI Surabaya Instagramnya apa sih? Langsung follow Instagramnya di IFI Surabaya, IFI Surabaya. Jadi nanti kalau misalnya minat untuk bergabung, biar nanti nggak ketinggalan info-info yang ada di Instagram. Oke, jamaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jamaah Kopdar, ini ya, sebelum Indah nanti di teror itu gimana sih caranya? Atau mungkin masih penasaran dengan kurikulum, mungkin isi dari Unibdu Jombang atau mungkin dengan IFI Surabaya, ini langsung saya tanyakan dulu ke Ibu Afifah ya. Ibu Afifah, mungkin ini bagi sebagian jamaah Kopdar yang benar-benar memantapkan hatinya, ini saya aja sampai tertarik loh. Coba tahu Unibdu Jombang gitu kan. Nah, ini supaya mereka ini gak ketinggalan. Mungkin ada informasi pendaftaran atau mungkin kurikulumnya boleh dibahas lebih banyak lagi, Bu Afifah. Oh ya, baik. Ini kalau pendaftaran mahasiswa, karena kan memang mahasiswa Unibdu akan belajar bahasa Prancis dan dia akan terekspos terus dengan bahasa Prancis. Jadi mereka diajak ke IFI Surabaya, kemudian kita ada aktivitas di lesson Prancis. Nah, itu mereka akan senang sekali. Nah, jadi sudah bisa langsung ke website yang Unibdu Jombang, dan bisa langsung pendaftaran untuk kira-kira ingin di sana kan ada sekitar 5 atau 6 fakultas ya, dan ada prodi, ada 16 prodi. Nah, itu tinggal dipilih mana yang sesuai dengan talenta dan minatnya. Kemudian setelah itu segera ke lesson Prancis yang terletak di pusat studi bahasa dari tengah-tengah kampus kita. Untuk mata kuliah, untuk jurusan yang favorit, kira-kira apa di Unibdu? Wah, kayaknya kalau menurut saya sih favorit semua. Favorit semua. Misalnya, tapi kurang lebih ada apa saja di sana? Misalnya seperti saya kan dosen juga di Fakultas Pendidikan dan Administrasi Bisnis ya. Nah itu jadi itu peminatnya. Jadi rata-rata mereka yang memang bahkan pun mereka sambil bekerja sambil kuliah gitu. Itu senang sekali dengan bahasa Prancis karena mereka akan mendapatkan nilai plus kalau mereka bisa menguasai paling tidak 2 bahasa asing, Inggris dan Prancis yang aktif. Gitu. Seperti dan ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, dan S2 Manajemen Kesehatan. Dan ada juga Sistem Informatika, kemudian ada Fakultas Agama Islam, itu juga ada ingin menjadi guru atau guru madrasah atau ingin melanjutkan ke S2 ya, manajemen pendidikan. Wow, gitu ya. Jadi, tapi itu untuk semua jurusan pasti akan belajar bahasa Prancis atau itu termasuk pilihan? Yang wajib itu ada beberapa prodi, tapi kalau ingin mereka tertarik biasanya akan datang ke lesson Prancis. Di situ mereka akan kita bimbing karena kita punya staff itu sudah oke semua dalam bahasa Prancis. Ada 4 staff kita semuanya aktif berbahasa Prancis. Gitu ya. Jadi bahkan pun beberapa staff kita itu sudah mereka yang langsung kerja di Prancis karena mereka sudah berfasih bahasa Prancis dan mereka akhirnya sambil belajar S2 sambil kerja juga. Seperti itu. Kalau misalnya ada jamaah Kopdar yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa atau ini ada calon-calon mahasiswa Unibdu Jombang, harus daftarnya kemana, Bu Afifah? Ya, daftarnya sekarang sudah sangat mudah ya karena semuanya bisa online, bisa internet. Jadi klik Instagramnya ya? Iya, Instagramnya itu sudah beres. Beres semuanya. Jadi semua informasi terkait dengan pendaftaran, informasi-informasi lainnya bahkan akan selalu update di Instagramnya yaitu @unibdu.jombang. Nah, jadi untuk yang penasaran langsung di follow sekarang. Oke, ini kayaknya saya menyesal tidak tahu Unibdu dari dulu. Jadi habis ini ya untuk ya supaya nggak menyesal seperti Indah, langsung daftar sekarang juga di Unibdu Jombang. Nah ini biar kita semakin fasih belajar bahasa Perancisnya,
saya pengen tahu dari Ibu Sandra, tips and trik belajar bahasa Prancis dari orang asli Prancis di bagaimana? Est-ce que vous pouvez donner Bien le sûr. tips and trick de Alors, apprendre le français? une langue, c'est fait pour communiquer. Et c'est le grand avantage de l'Institut français, c'est qu'elle offre un enseignement de grande qualité avec des enseignants certifiés, mais également un cadre de socialisation et de pratique du français. Ya, jadi kalau bahasa itu kan digunakan untuk berkomunikasi. Kalau di IVI itu bahasa Prancis pengajarannya kita utamakan kualitas dan juga pengajaran yang update gitu. Et puis nous offrons beaucoup de solutions pour permettre à tous d'apprendre le français. J'ai parlé des cours enfants, mais nous avons aussi des cours en ligne pour ceux qui n'ont pas le temps ou la disponibilité de venir dans nos centres. Ya, dan kami juga menawarkan selain yang kelas yang offline, kami juga ada kelas daring. Jadi orang yang mungkin agak susah mengepaskan jadwal gitu ya, dan bisanya ikut online waktunya, kita bisa juga mereka juga bisa belajar bahasa Prancis secara daring. Et nous avons donc des sessions qui sont ouvertes toute l'année pour les gens qui veulent commencer. Donc on aura des nouvelles sessions pour le offline en présentiel au 30 mai. Et pour les cours en ligne aussi, des nouveaux cours ouvrent le 30 avril. Ya, dan untuk yang kelas baru yang akan dibuka itu nanti akan di akhir Mei, tanggal 30 Mei untuk yang offline, dan yang online akan dibuka pada tanggal 30 April. Udah dekat. Dekat ini ya, sebentar lagi gitu. Jadi kalau misalnya buat ya untuk seluruh jamaah Kopdar, mungkin kiranya bahasa Perancis sulit, terus habis itu di sekitar belum ada yang pakai. Jangan-jangan cuman di sekitar kamu aja yang belum pakai, karena bahasa Perancis itu sudah ada berbagai, di belahan dunia itu sudah pakai bahasa Perancis. Jadi kalau misalnya sekarang mumpung ada IVI Surabaya untuk arek-arek Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, ini langsung kepoin Instagramnya di IVI Surabaya, IFI Surabaya, _ Surabaya, IVI _ Surabaya. Jadi kalau misalnya nanti penasaran pendaftarannya supaya bisa bertemu dengan Ibu Sandra, jadi bisa langsung join ke IVI. Itu ya. Jadi untuk belajar bahasa asing itu kan memang nggak bisa sehari 2 hari. Jadi harus rutin. Itu untuk schedule-nya, belajarnya. Apakah rutin, almost every day, ada jadwal-jadwal tertentu? Alors, l'important c'est de pratiquer dans un cadre de sociabilité de manière régulière. Mais j'encourage aussi les gens qui se sont interrompus peuvent reprendre parce que la mémoire, on pense avoir tout oublié, mais ça revient très vite. Ya, memang ada jadwal-jadwal yang ditawarkan, misalnya pengajarannya itu nanti ada yang bisa kurang bisa diselesaikan gitu. Dari Bu Sandra menyampaikan saran bahwa ini nanti memorinya bisa dipanggil lagi gitu. Jadi bisa belajar lagi gitu, melanjutkan pelajarannya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nol, benar-benar nol, belum bisa sama sekali itu, kayak gimana? Apakah ada kelas khusus? Commencer par zéro, est-ce qu'il y a une classe spéciale? Bien sûr, on a les classes débutants, elles commenceront les prochaines le 30 mai. Et on propose différents rythmes, soit un rythme intensif pour les gens qui ont un objectif, par exemple les étudiants qui vont partir pour leurs études en France pour la rentrée du mois de septembre. Et puis, on a des rythmes plus souples pour les gens qui travaillent, 2 heures par semaine, 4 heures par semaine. On a différents rythmes, on s'adapte vraiment à tous les besoins. On a aussi des applications sur mobile qui permettent de pratiquer. Et on varie les formules pour que les gens, même quand ils ont des contraintes, ils continuent leur apprentissage à leur rythme. Jadi Ibu Sandra sih lebih mengencourage mendorong untuk belajar. Jadi kalau di itu ada kelas yang misalnya nih mau segera berangkat studi nih ke Perancis atau negara yang berbahasa Perancis, itu kita ada kelas yang intensif. Jadi belajarnya intensif, lalu juga ada tawaran kelas yang fleksibel, misalnya 2 jam atau 4 jam per minggu, itu juga bisa. Dan ada juga yang baru diceritakan, paling baru itu kita pakai aplikasi belajar bahasa Perancis. Gitu. Jadi memang didorong untuk terus belajar berlatih begitu. Gitu ya. Wah, ini kalau misalnya pengen ya nambah, kira-kira harus belajar bahasa asing apa ya?
bahasa Perancis bisa jadi salah satu pilihan untuk jamaah kopdar. Untuk itu, biar nanti nggak salah pilih, karena kalau misalnya kita belajar harus di institut yang jelas ya, atau dengan landasan yang jelas, biar nggak asal-asalan. Kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya di @ivsurabaya, atau yang ingin sekalian kuliah sambil belajar bahasa Perancis bisa kunjungi Instagramnya di @unipdo.jombang. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopi bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kalau tadi kita sudah bicara soal bahasanya, budayanya juga nggak boleh kita lupain ya. Nah, kira-kira dari mahasiswa Unipdo Jombang ini belajar apa aja sih terkait dengan budaya Perancis? Atau mungkin tadi udah ada cooking class, terus habis itu ada pesta-pesta itu juga. Terus kira-kira ada belajar budaya apa lagi nih yang sudah diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa Unipdo? Iya, baik. Jadi kalau budaya itu kan luas sekali ya. Jadi kalau mereka bisa ekspor itu memang langsung, sekarang kan medsos itu kan sangat mudah sekali ya. Jadi misalnya kalau mereka senang fashion, mereka bisa langsung saja cari ya di medsos. Tapi kalau memang paling enak langsung ke IP ya, kalau lebih tepat sasaran. Lebih profesional iya, juga. Betul. Nah, kemudian mereka juga membiasakan diri bahwa kalau dalam bahasa Perancis itu ada tata krama. Nah, tata kramanya sama seperti Jawa. Jawa itu kan misalnya panjenengan, misalnya panjenengan atau sampean. Yang kasar itu yang mana? Kon. Ya, kon. Masya Allah, mohon maaf Bu Afifah. Iya. Nah, itu bahasa Perancis ada. Jadi tu sama vous. Jadi sama vous. Iya. Gitu. Yang Jadi, sopan yang mana? Yang sopan yang vous. Jadi kalau kita baru kenalan pakai vous. Kalau sudah akrab pakai tu. Nah, gitu. Jadi itu yang kita rasakan bahwa ada persamaan dengan bahasa Jawa. Kemudian mereka harus membiasakan diri itu dengan kata merci. Kalau diberi sesuatu harus bilang merci. Kadang-kadang anak muda kan lupa ya bilang merci. Itu magic word. Magic word. Ya. Merci terus tolong. Kalau tolong, iya. Kan kalau tolong itu tergantung dia mau. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ya? Yang ngoko atau yang sopan, yang kromo iya. ini. S'il vous plaît. Atau s'il te plaît. Seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya mereka tahu, iya ya ternyata memang harus ada tata keramanya juga. Dan juga harus menyapa itu nggak boleh tiba ujuk-ujuk. Aku ini dong minta kita kopi yuk, nggak bisa, kita harus nyapa dulu. Bonjour. Gitu. Bonjour. Gitu ya. Jadi kalau ke toko mau beli croissant misalnya nggak boleh langsung saya mau beli, nggak bisa, harus bilang bonjour. Nah, tata keramanya sangat diperhatikan. Dan kemudian kalau sudah dapat croissantnya bilang merci, kemudian au revoir. Nah, itu harus itu. Kalau enggak mereka tersinggung. Iya, betul ya. Betul sekali. Like Japanese people ya. Wow. Jadi makanya mereka kan akhirnya seperti ya emang kesantunan itu penting gitu. Serupa tapi tak sama ternyata ya. Internasional tapi rasa lokal ya. Di Paris ya nanti. Di Paris ya. Amin, insya Allah gitu. Mungkin ini terkait dengan kebudayaan yang dibawa dari IFI Surabaya. Nah, gimana itu? Ya, kalau di IFI kami biasanya itu memperkenalkan seniman-seniman dari Prancis yang berbakat. Kami yang ke Indonesia dan juga biasanya suka juga mempertemukan dengan seniman di sini untuk kolaborasi. Dan juga yang ketiga adalah kita suka juga mendukung seniman-seniman muda dari Surabaya, Indonesia, ya khususnya di Surabaya kan kita di sini untuk misalnya mereka mau ada acara, kegiatan itu bisa diadakan di IFI gitu. Dan kalau misalnya aktivitas terdekat untuk kegiatan seni budaya kami itu nanti bulan Mei dan Juni itu bulan terutama Juni ya kita akan ada kerjasama yang kolaborasi tadi itu namanya Kini program dengan galeri salah satu galeri di Surabaya. Ada nanti kita akan mendatangkan sinias berbakat Indonesia yang baru melakukan residensi di Perancis di festival dekan yang akan kita undang ke Surabaya untuk hadir di
kini ini gitu. ya, di awal Juni. Lalu nanti ada 2 acara lagi di Juni itu Europe on Screen. Kami memperkenalkan film-film dari Eropa. Jadi nggak hanya Prancis, itu tiap tahun. Jadi ada festival film Eropa namanya Europe on Screen, itu nanti di bulan Juni, gratis juga untuk umum ini. Dan Fête de la Musique, ya Fête de la Musique itu semacam merayakan musik, hari musik Prancis, tapi sudah dikenal oleh dunia sebagai World Music Day gitu. Nah itu semacam festival musik sepanjang hari. Kami membuka pintu untuk semuanya, misalnya anak muda pengen unjuk talent bermusik juga bisa. Jadi itu kayak open stage ada, dan juga ada rencana nanti ada lomba juga untuk musisi-musisi muda tampil gitu di bulan Juni nanti. Juga, Et puis on aura 2 groupes, Tua Band dari Prancis akan datang di Surabaya. Ya, Donc nanti Koshimun, ya 2 band nanti Juni. Koshimun, musisi elektronik dari Prancis akan datang ke Surabaya, dan juga ada nanti di bulan Julinya musisi jazz. Trio jazz dari Prancis. Wah, ini pecinta musik jazz ini ya tidak boleh sampai terlewat ini. Oke, mungkin sebagai penutup cerita cinta kita ini yang sangat luar biasa ya antara Indonesia yang rasa internasional, karena kita hadirkan juga Ibu Sandra dengan Kak Krisna yang kita juga belajar dari tadi seputar bahasa Prancis dari IFI Surabaya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari Bu Afifah pada Jawa Kopdar, silahkan. Baik, jadi kita dari Unibdu ini juga bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang ada di pesantren kami. Ada dari SMA Darul Ulum 2, SMA Darul Ulum 1, Darul Ulum 3, SMK Telkom, kemudian Madrasah Aliyah Negeri 2, kemudian Madrasah Aliyah Unggulan, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi tidak harus misalnya masih muda-muda, silakan sekolah di pesantren kami, dan yang mau masuk kuliah silakan daftar ke Unibdu. Wah, itu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang masih belia-belia, masih SMA masih ibut-ibut gitu ya, ngerasa wah kalau ini dulu masih waktu kuliah, ternyata ada sekolah-sekolah SMA yang juga bekerja sama dengan Unibdu Jombang ya. Jadi kalau misalnya dan juga ada SMP juga. Ada SMP-nya juga. Jadi dari SMP sampai SMA bisa coba dulu gitu ya di sekolah-sekolah yang sudah disebutkan tadi. Maaf juga termasuk yang dasar juga dari Ibtidaiyah, dan ada juga SD. Jadi kita ada yang sekolah dan madrasah. Ada madrasah Ada dan 13 sekolah. Wow, ada 13 sekolah yang sudah banyak besar sekali. Oke, mungkin singkat saja dari Ibu Sandra juga ingin memberikan pesan-pesannya, silahkan. Merci beaucoup. Terima kasih untuk undangan. Merci beaucoup. Moi, j'invite toutes les organisations, les partenaires éducatifs ou culturels de Surabaya et de la région de Java Est à nous contacter s'ils veulent développer des coopérations. Ya, jadi dari Bu Sandra mengundang para partner dari organisasi ataupun institusi di bidang pendidikan maupun kebudayaan untuk mengontak kami jika ingin mengembangkan kerjasama dengan kami. J'espère qu'on pourra développer des coopérations aussi réussies qu'avec Unibdu. Tentu saja kami ingin selalu bisa berhasil mengembangkan kerjasama dengan Unibdu. Wah, ya sangat luar biasa sekali. Ong Song Teh, merci beaucoup, Ibu Sandra. Terima kasih. Nice to meet you. Thank you so much. Bravo TV9. TV9. Ya, terima kasih juga Ibu Afifah. Sekali lagi welcome in Indonesia, welcome at TV9 Nusantara TV9. Oke, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Dan kayaknya untuk jemaah Kopdar sekali lagi nih ya, supaya nanti nggak ketinggalan informasi-informasi seputar IFI Surabaya, langsung saja kunjungi Instagramnya di @IFI-Surabaya, IFI Surabaya, atau yang juga orang-orang Indonesia, siswa-siswi Indonesia, calon mahasiswa bisa kunjungi Instagramnya di @unibdu.jombang, UNIPDU.Jombang, atau mungkin nanti bisa juga ke lesehan Perancis ya, nanti bisa berbahasa Perancis. Oke, Jawa Kopdar,
Terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Ida Kumaidi, wakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.